Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Andam Dewi dari kelompok 10 yang akan melakukan presentasi pada malam ini dengan materi kalimat dan tali temalinya Peranti syuting ketiga bagian D dan G. Kelompok 10 yaitu terdiri dari yang pertama Nurul Hidayatunisa dengan MPM 2020 215 00059 dan saya Putri Andam Dewi dengan MPM 2020 215 00109 dan Jelika Putri Aprilia dengan MPM 2020 215 00121. Materi yang akan kami bahas yaitu bagian D sampai G. Yang D yaitu kasus-kasus dasar berkaitan dengan kalimat. Yang E yaitu kasus-kasus lanjutan berkaitan dengan kalimat. Yang F glosarium, dan yang G latihan pendalaman dan refleksi. Yang D, kasus-kasus dasar berkaitan dengan kalimat. Yang pertama, kasus sehingga. Bentuk salah. Sehingga proses klasifikasi data akan menjadi lebih lancar. Bentuk disunting ke-1, sehingga proses klasifikasi data akan menjadi lebih lancar. Bentuk disunting kedua, proses klasifikasi data akan menjadi lebih lancar. Penjelasan. Kalimat seperti ditunjukkan di atas itu salah karena kesalahan peletakan konjungsi atau kata penghubungnya. Dalam konteks ini, konjungsi tersebut adalah konjungsi intrakalimat, yaitu sehingga. Mohon dicatat bahwa kehadiran konjungsi yang tidak benar demikian itu justru akan menjadikan konstruksi kalimat berubah menjadi kalimat yang salah. Sebelum dihadirkan sehingga, kalimat di atas merupakan kalimat sederhana yang benar. Akan tetapi, dengan kehadiran bentuk kebahasaan itu, kalimat sederhana yang semula sudah benar justru menjadi kalimat yang salah. Maka, alternatif pembenahannya ada dua, yakni yang ditunjukkan pada bentuk disunting ke-1 dan bentuk disunting kedua. Para penyunting bahasa, peneliti, dan penulis pada umumnya harus menaruh perhatian pada persoalan kebahasaan ini. Yang kedua, kasus meskipun namun. Bentuk salah. Meskipun upaya yang benar-benar keras sudah dilakukan olehnya, namun tetap saja ia gagal dalam menyampaikan usulannya. Bentuk disunting. Meskipun upaya yang benar-benar keras sudah dilakukan olehnya, tetap saja dia gagal dalam menyampaikan usulannya. Penjelasan. Kalimat seperti ditunjukkan pada bentuk salah di atas, sungguh-sungguh kalimat yang menyalahi kaidah pembentukan kalimat dalam bahasa Indonesia. Terutama sekali kalimat majemuk dalam bahasa Indonesia. Di dalam kalimat majemuk, hanya bagian yang menjadi anak kalimat sajalah yang dapat diawali oleh konjungsi. Konjungsi yang bertugas mengawali anak kalimat itu disebut sebagai konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif juga berhakikat intrakalimat, maka letaknya juga harus dalam posisi intrakalimat. Nah, pada kalimat di depan tadi, konjungsi namun yang berhakikat antara kalimat itu menempati posisi intrakalimat. Kehadiran konjungsi itu menjadi semakin keliru karena bersamaan dengan konjungsi meskipun pada bagian kalimat yang lain. Maka, jadilah problem konjungsi ganda pada kalimat majemuk itu. Jadi, tidak diperbolehkan ada konjungsi kembar atau ganda dalam satu kalimat majemuk. Konstruksi kebahasaan yang demikian itu pasti tidak benar dalam bahasa Indonesia. Para penyunting naskah, peneliti, penulis, pada umumnya harus mencermati persoalan kebahasaan ini. Pengalaman dan pengamatan menunjukkan kesalahan kebahasaan jenis itu sering terjadi dalam tulis-menulis atau karang-mengarang. Yang ketiga, kasus jika maka. Bentuk salah. Jika proses penyuntingan itu semuanya sudah selesai, maka segera serahkan saja naskah itu kepada penerbit untuk diproses lebih lanjut. Bentuk disunting. Jika proses penyuntingan itu sudah selesai,
segera serahkan saja naskah itu kepada penerbit untuk diproses lebih lanjut. Penjelasan. Bentuk jika, maka dalam sebuah kalimat majemuk juga mengundang problem yang sama seperti ditunjukkan di bagian depan. Memang, kesalahan kebahasan itu dapat dikatakan sekelas dengan yang ditunjukkan pada kasus kebahasaan sebelumnya. Tetapi, saya hendak memohonkan perhatian khusus pada kesalahan kebahasaan tipe ini karena sangat sering terjadi di dalam tulis-menulis atau karang-mengarang. Bentuk yang serupa dengan bentuk jika maka adalah karena maka, kalau maka. Nah, mohon bentuk kebahasaan ini benar-benar diperhatikan oleh para penyunting bahasa, peneliti, dan penulis bahasa pada umumnya. Yang keempat, kasus sekalipun akan tetapi. Bentuk salah. Sekalipun keterlibatan penyunting senior juga diperlukan, akan tetapi peran para penyunting yang masih muda jauh lebih dominan. Bentuk disunting. Sekalipun keterlibatan penyunting senior juga diperlukan, peran para penyunting yang masih muda jauh lebih dominan. Penjelasan. Sangatlah tidak mungkin bentuk akan tetapi dihadirkan bukan pada posisi antar kalimat. Alasannya, konjungsi akan tetapi itu berhakikat antar kalimat, seperti juga konjungsi antar kalimat namun. Nah, bentuk sekalipun akan tetapi juga memiliki kesalahan lain, yakni merupakan konjungsi yang hadir ganda pada kalimat itu. Jadi, sesungguhnya terdapat dua kesalahan kebahasaan yang di dalam kalimat itu. Para penyunting bahasa, peneliti, dan penulis pada umumnya dimohon untuk benar-benar menaruh perhatian pada masalah itu. Yang kelima, kasus menurut Kunjana tahun 2019 halaman 12 menyatakan bentuk salah. Menurut Kunjana tahun 2019 halaman 12 menyatakan bahwa konteks di dalam linguistik tidak dapat disamakan dengan konteks dalam pragmatik. Bentuk disunting. Kunjana tahun 2019 halaman 12 menyatakan bahwa konteks di dalam linguistik tidak dapat disamakan dengan konteks dalam pragmatik. Penjelasan. Subjek kalimat tidak pernah boleh diawali oleh kata depan atau preposisi. Kehadiran preposisi atau kata depan itu akan menjadi kalimat salah karena subjeknya menjadi tidak jelas lagi keberadaannya. Kata menurut yang diletakkan sebelum subjek Kunjana pada kalimat ini akan menjadikan kalimat salah atau tidak benar. Dalam penulisan karya ilmiah, bahkan tulisan ilmiah yang dibuat oleh para dosen sekalipun, kesalahan kebahasaan jenis ini masih sangat sering terjadi. Karena itulah, para penyunting bahasa, peneliti, dan penulis pada umumnya benar-benar diharapkan untuk memperhatikan kesalahan kebahasaan ini supaya tidak menjadi kesalahan yang berkepanjangan. Yang keenam, kasus dari penelitian menunjukkan bentuk salah. Dari pencermatan kepustakaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kajian sosiopragmatik masih belum banyak dilakukan. Bentuk disunting. Pencermatan kepustakaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kajian sosiopragmatik masih belum banyak dilakukan. Penjelasan. Kalimat di atas salah karena kehadiran dari di depan subjek keputusan yang telah dilakukan. Jadi, sebuah preposisi atau kata depan tidak pernah dapat diperbolehkan untuk ditempatkan di depan subjek kalimat karena pasti akan menjadi kalimat tersebut tidak benar. Maka pembenahannya, konjungsi dari pada kalimat di atas itu harus dihilangkan seperti dapat dilihat pada bentuk disunting di atas. Kalimat seperti ditunjukkan di depan itu harus benar-benar diperhatikan oleh para penyunting naskah, peneliti, dan penulis pada umumnya. Saya benar-benar berharap kalimat seperti ditunjukkan di depan tidak dapat kembali terulang di masa-masa mendatang. Yang ketujuh, kasus di Yogyakarta akan menyelenggarakan
Bentuk salah. Di Yogyakarta akan menyelenggarakan pesta buku secara besar-besaran oleh banyak penerbit nasional pada bulan Agustus tahun ini. Bentuk disunting ke-1, di Yogyakarta akan diselenggarakan pesta buku secara besar-besaran oleh banyak penerbit nasional pada bulan Agustus tahun ini. Bentuk disunting kedua, Yogyakarta akan menyelenggarakan pesta buku secara besar-besaran oleh banyak penerbit naskah pada bulan Agustus tahun ini. Penjelasan, bentuk disunting ke-1 menunjukkan bahwa bentuk di Yogyakarta merupakan adverbial. Maka, konstruksi kalimat yang demikian itu menuntut verba pasif yang mengikutinya. Itulah kenapa bentuk akan diselenggarakan ditampilkan pada kalimat itu. Dengan begitu, maka konstruksi kalimat demikian itu menjadi benar. Pada bentuk disunting kedua, bentuk Yogyakarta diperankan sebagai subjek kalimat. Akan tetapi, preposisi atau kata depan di ditiadakan. Nah, karena subjek kalimat itu sudah jelas, verba akan menyelenggarakan dapat digunakan pada kalimat itu. Kecermatan pemakaian bentuk-bentuk kebahasaan semacam ini harus benar-benar dimiliki oleh para penyunting bahasa, juga oleh para penulis dan peneliti. Karena dari pengamatan dan pencermatan saya, kesalahan kebahasaan jenis ini masih sangat sering terjadi. Kasus alasan saya tidak mengerti, bentuk salah. Alasan itu saya tidak mengerti, bentuk disunting, saya tidak mengerti alasan itu. Penjelasan, bentuk seperti ditunjukkan di depan itu adalah kalimat yang hanya dimungkinkan hadir pada konteks lisan. Artinya, kalimat yang demikian sesungguhnya adalah tuturan lisan yang seakan-akan dipaksakan untuk digunakan dalam laras tulis. Tentu saja bahasa Indonesia yang benar tidak dapat menerima kenyataan kebahasaan yang demikian ini. Lagi pula, memang harus terdapat pembedaan yang tegas antara bentuk kebahasaan dalam laras lisan dan bentuk kebahasaan dalam laras tulis. Kalimat sederhana dalam laras tulis jelas sekali urutan bagian-bagian kalimatnya, seperti yang ditunjukkan pada bentuk disunting di depan itu. Linguis. Penjelasan, bentuk sejak dari dalam kalimat di depan menjadikan kalimat itu salah. Bentuk sejak lazimnya hanya diikuti oleh penanda waktu tertentu, bukan jangka waktu tertentu. Untuk jangka waktu, gunakan saja bentuk mulai dari atau mulai hingga. Akan tetapi, sekali lagi, tidak diperbolehkan untuk menggunakan bentuk sejak dari, bentuk kebahasaan yang tidak mungkin diterima dalam bahasa Indonesia yang benar. Dihubungi secara terpisah, penjabat kampus itu tidak mau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini. Bentuk disunting, ketika dihubungi secara terpisah, pejabat kampus itu tidak mau memberikan penjelasan lebih lanjut tentang masalah ini. Penjelasan, kalimat seperti ditunjukkan pada bentuk salah di depan merupakan bentuk reduks. Dalam bahasa Inggris, bentuk demikian itu juga sering disebut sebagai bentuk partisip. Nah, konstruksi kalimat dalam bahasa Indonesia tidak mengenal bentuk yang demikian itu. Di dalam bahasa Indonesia, sebuah anak kalimat mutlak harus diawali dengan konjungsi subordinatif yang lazimnya berada pada posisi intra kalimat, maka bentuk pembenahannya dapat dilihat pada bentuk disunting seperti yang disampaikan di depan. 11 kasus saya ingin sampaikan bentuk salah. Juga saya ingin sampaikan kepada pembaca bahwa buku ini sangat bermanfaat untuk bentuk disunting. Juga saya ingin menyampaikan kepada pembaca budiman bahwa buku ini sangat bermanfaat untuk penjelasan. Bentuk saya ingin sampaikan jelas tidak akan pernah digunakan dalam konstruksi tulis. Bentuk demikian itu hanya dimungkinkan muncul dalam konteks lisan. Sayangnya, kita sering tidak membedakan antara bentuk kebahasaan yang lazim digunakan dalam bahasa lisan dan bentuk yang hanya lazim digunakan dalam bahasa tulis. Percampur adukan bahasa demikian itulah
yang menjadikan pemakaian bahasa tulis kita sering tidak benar dan tidak terkendali secara baik. Nah, para penyunting bahasa, peneliti dan penulis pada umumnya harus benar-benar cermat dengan bentuk kebahasaan yang demikian itu, supaya kesalahan kebahasaan tidak berlanjut. 11. Kasus membicarakan tentang bentuk salah. Rapat dosen itu akan membicarakan tentang kemungkinan-kemungkinan perbaikan metode perkuliahan. Bentuk disunting, rapat dosen itu akan membicarakan kemungkinan-kemungkinan perbaikan metode perkuliahan. Penjelasan, bentuk membicarakan tentang adalah contoh konstruksi yang salah dalam bahasa Indonesia tulis. Verba atau kata kerja yang berakhiran kan tidak perlu preposisi atau kata depan dan harus diikuti langsung oleh nomina atau benda sebagai objek. Maka, gunakan saja bentuk seperti membicarakan kenaikan gaji, bukan membicarakan tentang kenaikan gaji. Anda juga harus mengatakan merapatkan kelulusan, bukan merapatkan tentang kelulusan. Para pembaca budiman dimohon benar-benar cermat dengan bentuk kebahasaan yang demikian ini. Kesalahan kebahasaan yang terjadi selama ini diharapkan tidak berlanjut hingga menjadi persoalan yang berkepanjangan. 13. Kasus berita itu harus pendek sampaikan. Bentuk salah, berita itu harus pendek sampaikan kepada yang bersangkutan secara sangat hati-hati supaya tidak menjadi lebih rumit. Bentuk disunting, Fendi harus menyampaikan berita itu kepada yang bersangkutan secara sangat hati-hati supaya tidak menjadi lebih rumit. Penjelasan, kesalahan kebahasaan yang terjadi pada kalimat di atas itu adalah konstruksi kalimat yang tidak lazim ditemukan dalam bahasa laras tulis. Sekali lagi harus ditegaskan bahwa konstruksi kalimat dalam bahasa Indonesia tulis memiliki keurutan pola, subjek, verba, dan objek atau keterangannya. Kelaziman dalam bahasa lisan adalah mengacaukan urutan konstruksi yang demikian itu karena dalam pemakaian lisan sering terjadi pementingan informasi dan tuturan. Maka tidak diperbolehkan untuk menggunakan kelaziman yang berlaku di dalam bahasa lisan ke dalam bahasa laras tulis. Tindakan yang demikian itu pasti akhirnya hanya akan menyebabkan bentuk-bentuk kebahasaan yang digunakan menjadi tidak benar. 14. Kasus seperti diketahui. Bentuk salah, seperti diketahui, kasus itu sudah lama menjadi perhatian warga kampung ini. Bentuk disunting, kasus itu sudah lama menjadi perhatian warga kampung ini. Penjelasan, bentuk seperti diketahui banyak dikategorikan sebagai bentuk penat atau tearing words. Terlebih lagi dalam pemakaian bahasa media massa. Bentuk demikian cenderung dianggap sebagai bentuk kebahasaan yang harus ditinggalkan. Para pembaca budiman dipersilahkan untuk benar-benar cermat dengan bentuk-bentuk yang cenderung bersifat memenatkan demikian ini. Terlebih lagi bila mana bentuk tiring demikian ini terjadi berulang, pasti bentuk kebahasaan yang hadir adalah bentuk-bentuk yang tidak benar. Para penyunting naskah dimohon benar-benar berhati-hati dalam bentuk kebahasaan yang demikian ini. 15. Kasus kenaikan minggu ini lebih besar daripada kenaikan minggu lalu. Bentuk salah, kenaikan minggu ini lebih besar daripada minggu lalu, maka presentasinya dalam diagram pasti akan berubah. Bentuk disunting, kenaikan minggu ini lebih besar dari kenaikan minggu lalu, maka presentasinya dalam diagram pasti akan berubah. Penjelasan, mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa kalimat yang ditunjukkan di depan adalah kalimat yang telah mengalami elips. Dengan elips yang sedemikian itu menjadi tidak jelas lagi sesungguhnya bentuk kebahasaan manakah yang hendak diperbandingkan. Dalam kalimat yang ditunjukkan di atas itu, yang hendak diperbandingkan adalah ihwal kenaikan, bukan ihwal minggu ini dan minggu lalu. Nah, ketidakcermatan demikian ini tidak boleh dilakukan oleh para penyunting naskah, peneliti, dan penulis pada umumnya.
16. Kasus seperti dan lain-lain. Bentuk salahnya, hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usahanya seperti semangat, dana, dan lain-lain tidak sepenuhnya dia miliki. Bentuk disuntingnya, hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usahanya seperti semangat, dana, tidak sepenuhnya dia miliki. Penjelasannya, bentuk seperti dan lain-lain di dalam kalimat sesungguhnya melanggar makna konjungsi seperti itu sendiri. Konjungsi seperti berfungsi sebagai pemerintah, tetapi sekaligus juga dia bertugas membatasi. Konjungsi demikian itu sama persis fungsinya dengan konjungsi antara lain, misalnya dan contohnya. Bentuk-bentuk demikian ini tidak boleh diikuti oleh bentuk dan lain-lain atau sebagainya. 17. Kasus adalah merupakan tugas dosen untuk bentuk salahnya adalah merupakan tugas dosen untuk membuat karya-karya penelitian, inovasi-inovasi pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Bentuk disuntingnya adalah tugas dosen untuk membuat karya-karya penelitian, inovasi-inovasi pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Penjelasannya, bentuk adalah merupakan dalam kalimat jelas sekali tidak benar. Makna bentuk adalah dan merupakan sesungguhnya sama personalnya. Kalau bentuk-bentuk kebahasan itu sama, kenapa harus digunakan secara bersama-sama? Bentuk kebahasan demikian ini tergolong rancu, dan mestinya tidak muncul dalam karang-mengarang dan tulis-menulis. Para penyunting bahasa harus benar-benar cermat dengan bentuk kebahasan yang demikian ini. Juga para peneliti dan penulis pada umumnya semuanya harus sangat berhati-hati dengan bentuk kebahasan yang demikian ini. 18. Kasus data di lapangan maupun di perpustakaan. Bentuk salahnya, data di lapangan maupun di perpustakaan sama-sama dikumpulkan dengan cermat, dengan metode dan teknik yang tepat dalam pelaksanaan penelitian ini. Bentuk disuntingnya, data di lapangan dan di perpustakaan sama-sama harus dikumpulkan dengan cermat, dengan metode dan teknik yang tepat dalam pelaksanaan penelitian ini. Penjelasan, bentuk maupun di dalam kalimat hanya boleh tampil kalau bentuk kebahasan itu hadir bersama dengan baik. Jadi, bentuk yang relatif itu akan berbunyi baik di titik maupun. Nah, pada kalimat di depan itu, bentuk maupun tidak digunakan dalam pemakaian korelatif. Tentu saja, bentuk kebahasan yang demikian ini tidak dapat dibenarkan untuk menyatakan maksud penambahan atau penjumlahan. Tegas saja digunakan bentuk dan, ataupun untuk menyatakan maksud pemilihan. Jangan ragu-ragu untuk menggunakan bentuk atau ketentuan kebahasan demikian itu harus benar-benar diperhatikan oleh penyunting bahasa. Demikian juga para peneliti dan penulis pada umumnya. 19. Kasus untuk mempersingkat waktu. Bentuk salahnya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kegiatan kita pada pagi ini dengan bentuk disuntingnya. Untuk menghemat waktu, mari kita mulai kegiatan kita pada pagi ini dengan penjelasannya. Bentuk untuk mempersingkat waktu adalah bentuk kebahasan yang salah. Entitas waktu sesungguhnya tidak dapat dipersingkat. Lazimnya, waktu itu dihemat. Maka, bentuk mempersingkat waktu atau mungkin bentuk menyingkat waktu adalah bentuk kebahasaan yang tidak benar. Para pembaca budiman dimohon memperhatikan bentuk kebahasaan yang demikian ini supaya kesalahan kebahasaan ini tidak terjadi secara berkepanjangan. 20. Kasus di sini dijual sup buntut dan kaki sapi. Bentuk salahnya, di sini jual sup buntut dan kaki sapi. Bentuk disuntingnya, di sini dijual sup buntut dan sup kaki sapi. Penjelasannya, bentuk kebahasan di atas itu keliru karena penalaran kalimatnya juga keliru. Bentuk kebahasan yang benar adalah di sini jual sup buntut dan sup kaki sapi, bukan di sini jual sup buntut dan kaki sapi. Nah, kesalahan penalaran di dalam kalimat demikian ini harus diperhatikan dengan cermat oleh para penyunting bahasa, juga para peneliti dan terlebih-lebih lagi pada penulis pada umumnya. 21. Karena sering mangkir, direktur memberikan peringatan. Bentuk salahnya, karena sering mangkir, direktur memberikan peringatan. Bentuk disuntingnya, karena sering mangkir, dia diberi surat peringatan oleh direktur. Penjelasannya, mari kita cermati dalam teliti bentuk kebahasan ini. Karena sering mangkir, direktur memberikan peringatan. Kalau benar-benar dicermati konstruksi kalimatnya, siapakah sesungguhnya yang sering mangkir itu? Lalu, kenapa direktur memberikan peringatan? Dengan mempertanyakan isi kalimat di atas itu secara cermat, akan segera terlihat bahwa kalimat di atas itu sesungguhnya mengandung masalah. Bentuk kebahasaan di atas itu sesungguhnya tidak benar. Nah, kecermatan dalam memaknai kalimat demikian inilah yang harus dilakukan oleh para penulis, peneliti, penyunting bahasa. Pembaca budiman semua juga harus mencermati bentuk kebahasaan yang demikian ini.
22. Kasus untuk mengejar ketertinggalan kita. Bentuk salahnya, untuk mengejar ketertinggalan, kita akan merumuskan beberapa program baru. Untuk bentuk disuntingnya, untuk mengatasi ketertinggalan, kita akan merumuskan beberapa program baru. Penjelasannya, bagaimana kita dapat mengatakan bentuk mengejar ketertinggalan? Sebuah ketertinggalan kenapa harus untuk dikejar? Maka, bentuk kebahasaan yang benar adalah mengatasi ketertinggalan. Jangan pernah menggunakan bentuk mengejar ketertinggalan dalam kalimat karena pasti logikanya tidak benar. Para penyunting naskah, peneliti, dan penulis pada umumnya dimohon benar-benar cermat dengan bentuk kebahasaan yang demikian ini. 23. Kasus mayat mahasiswa itu sering mondar-mandir. Bentuk salahnya, mayat mahasiswa itu sering mondar-mandir di ruangan ini. Bentuk disuntingnya, arwah mayat mahasiswa itu sering mondar-mandir di ruangan ini. Penjelasannya, siapakah yang mondar-mandir? Seperti dimaksud dalam kalimat di atas itu. Apakah mayat ataukah yang lain? Tentu saja, mayat tidak lagi bisa mondar-mandir. Adapun yang masih dapat melakukan itu adalah arwah mahasiswa yang meninggal itu. Jadi, jelas kalimat di atas juga salah karena terdapat penalaran kalimat yang tidak jelas. Pembaca budiman harus benar-benar memperhatikan kesalahan kebahasaan yang demikian ini. Yang E. Kasus-kasus lanjutan berkaitan dengan kalimat. Kasus pertama. Di Jakarta akan mengadakan seminar penulisan karya ilmiah. Bentuk salah. Yang pertama, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian pada bulan November harus mengikuti pembekalan. Yang kedua, di Jakarta akan mengadakan seminar penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Yang keempat, pada bab analisis data harus mencantumkan. Yang kelima, melalui kerjasama ini akan menghasilkan bentuk disunting ke-1. Yang pertama yaitu, mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian pada bulan November harus mengikuti pembekalan. Yang kedua, Jakarta akan mengadakan seminar penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Yang keempat, bab analisis data harus mencantumkan. Yang kelima, kerjasama ini akan menghasilkan. Penjelasan. Sering sekali ditemukan bahwa dalam karang-mengarang, orang menuliskan kalimat yang tidak bersubjek. Kalimat yang benar dalam bahasa Indonesia setidaknya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Kalimat dapat dibenarkan tidak bersubjek hanya pada kalimat imperatif dan kalimat yang merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Nah, kalimat yang tidak bersubjek jelas, sedangkan predikatnya adalah kata kerja atau verba aktif. Lazimnya terdapat pada kalimat subjek yang diawali oleh kata depan atau preposisi berikut ini. Pada, di, kepada, dari, untuk, sebagai, ke, bagi, dalam, tentang, melalui, dengan, demi, terhadap, daripada, dan antara. Alternatif pembenahan yang lainnya adalah dengan mengubah verba aktif itu menjadi verba pasif. Maka, beberapa kalimat berikut perlu sekali untuk diperhatikan oleh para penyunting bahasa dalam karang-mengarang. Bentuk disunting kedua. Yang pertama, bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian pada bulan November harus diikutkan pembekalan. Yang kedua, di Yogyakarta akan diadakan seminar penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, dengan penelitian ini akan diberikan banyak manfaat bagi warga. Yang keempat, pada bab analisis data harus dicantumkan. Yang kelima, melalui kerjasama ini akan dihasilkan. Kasus yang kedua, yaitu lapangan yang dibangun dengan dana APBD. Bentuk salah. Yang pertama, lapangan yang dibangun dengan dana APBD dan yang dibantu dengan dana dari pemerintah. Yang kedua, objek wisata di daerah terpencil itu yang harus dikembangkan dengan melibatkan partisipasi warga.
Yang ketiga, penelitian yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan yang didanai oleh sebuah bank swasta nasional. Yang keempat, tahapan penyediaan data yang diawali dengan penentuan instrumen pengumpulan data dan yang diteruskan dengan tes validitas instrumen itu. Bentuk disunting ke-1, lapangan dibangun dengan dana APBD, dibantu dengan dana dari pemerintah pusat. Objek wisata di daerah terpencil itu harus dikembangkan dengan melibatkan partisipasi warga. Yang ketiga, penelitian dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan didanai oleh sebuah bank swasta nasional. Yang keempat, tahapan penyediaan data diawali dengan penentuan instrumen pengumpulan data dan diteruskan dengan tes validitas instrumen itu. Penjelasan. Di depan sudah disampaikan bahwa sebuah kalimat yang benar dalam bahasa Indonesia harus memiliki subjek dan predikat yang jelas, yang tidak kabur sifatnya. Kalau di bagian depan dikatakan bahwa subjek kalimat akan menjadi tidak jelas kalau didahului oleh kata depan atau preposisi, pada bagian ini harus saya tegaskan bahwa sebuah predikat akan menjadi tidak jelas dan kabur kalau predikat itu didahului oleh kata yang. Maka, penyuntingan yang paling mudah dilakukan adalah dengan menyingkirkan atau meniadakan kata yang dari kalimatnya. Dengan kalimat yang terbentuk adalah kalimat sederhana yang jelas subjek dan predikatnya. Alternatif lain untuk membenahi kalimat yang demikian itu adalah dengan menyelesaikan susunan kalimat yang belum tuntas itu sehingga menjadi kalimat majemuk bertingkat yang lengkap. Perlu dicatat bahwa bentuk-bentuk kebahasaan seperti yang ditampilkan pada persoalan di atas dapat dijadikan subjek kalimat. Sekalipun subjek itu panjang, di dalam konstruksi subjek terdapat klausa, yakni anak kalimat yang bersifat adjektifal. Maka, pembenahan yang dapat dilakukan untuk bentuk-bentuk kebahasan di atas adalah sebagai berikut. Bentuk disunting kedua. Yang pertama, lapangan yang dibangun dengan dana APBD dan yang dibantu dengan dana dari pemerintah pusat. Yang kedua, objek wisata di daerah terpencil itu yang harus dikembangkan dengan melibatkan partisipasi warga. Yang ketiga, penelitian yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dan yang didanai oleh sebuah bank swasta nasional. Yang keempat, tahapan penyediaan data yang diawali dengan penentuan instrumen pengumpulan data dan yang diteruskan dengan tes validitas instrumen itu. Kasus 3. Penjelasan mereka itu dia tidak mengerti. Bentuk salah. Penjelasan mereka itu dia tidak mengerti. Yang kedua, masalah penelitian itu saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu. Yang ketiga, pengumpulan data penelitian itu saya dibantu oleh 3 pembantu pengumpul data. Yang keempat, lokasi penelitian itulah mereka mendapatkan data untuk dianalisis. Yang kelima, temuan terbaru dari penelitian itu saya sudah sampaikan kepada pembimbing. Bentuk disunting. Yang pertama, dia tidak mengerti penjelasan mereka itu. Yang kedua, saya sudah menyampaikan masalah penelitian itu beberapa waktu lalu. Yang ketiga, untuk pengumpulan data penelitian itu, saya dibantu oleh 3 pembantu pengumpul data. Yang keempat, di lokasi penelitian itulah mereka mendapatkan data untuk dianalisis. Yang kelima, saya sudah menyampaikan temuan terbaru dari penelitian itu kepada pembimbing. Penjelasan. Kalimat dalam bahasa Indonesia yang benar tidak boleh mengandung subjek yang ganda. Dalam satu kalimat sederhana, harus ditemukan satu subjek dan satu predikat saja. Dalam kalimat penjelasan mereka itu, saya tidak mengerti. Misalnya saja, tampak jelas sekali bahwa unsur penjelasan mereka itu dan unsur saya sama-sama merupakan subjek dari kalimat itu. Hal yang sama terjadi pula pada kalimat yang lainnya. Semuanya mengandung subjek yang sifatnya ganda.
para penulis dan penyunting bahasa harus benar-benar cermat dengan kebahasaan yang demikian ini. Kasus 4. Sejak dari dulu. Bentuk salah. Yang pertama, sejak dari dulu ia tidak dapat menuntaskan karya itu. Yang kedua adalah merupakan tugas peneliti untuk menganalisis dan menyajikan hasil analisis data itu. Yang ketiga, harus mempersiapkan langkah, persiapan, dan perencanaan penelitian yang baik sebelum berangkat ke lapangan. Selanjutnya, merupakan acara yang terakhir adalah pengumuman para pemenang dan penerimaan hadiah. Mahasiswa laki-laki pun juga harus dapat bersikap sopan kepada semua orang di tempat lokasi itu. Kesamaan dalam tipe data itu seperti misalnya dapat dilihat pada selanjutnya bentuk disunting ke-1. Yang pertama, sejak dulu ia tidak dapat menuntaskan karya itu. Yang kedua, tugas peneliti adalah menganalisis dan menyajikan hasil analisis data itu. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan langkah-langkah persiapan dan perencanaan penelitian yang baik sebelum ke lapangan. Yang keempat, acara yang terakhir adalah pengumuman para pemenang dan penerimaan hadiah. Yang kelima, mahasiswa laki-laki pun harus dapat bersikap sopan kepada semua orang di tempat lokasi itu. Terakhir, kesamaan dalam tipe data itu misalnya dapat dilihat pada penjelasan. Kalimat dalam bahasa Indonesia yang efektif tidak memperkenankan penggunaan sekaligus dua kata yang mengandung makna sama. Jadi, bentuk seperti misalnya, koma adalah merupakan titik. Berangkat ke koma agar supaya dan seterusnya. Saya ingin menegaskan bahwa persoalan demikian ini bukan semata-mata persoalan makna kata, tetapi sudah masuk dalam ranah kalimat. Oleh karena itulah, pemakaian bentuk kebahasaan yang demikian ini harus benar-benar diperhatikan oleh para penyunting bahasa. Terlebih-lebih ketika mereka sedang menyunting kalimat. Tentu saja, alternatif pembentulan lain kalimat-kalimat yang ditunjukkan di depan masih sangat dimungkinkan. Untuk bentuk seperti misalnya koma, katakan saja bentuk dipilih apakah, seperti ataukah misalnya, yang hendak digunakan dengan kalimat. Begitu pula untuk bentuk pun juga. Silakan saja ditentukan bentuk mana yang terlebih disukai. Para penyunting bahasa dalam karang mengarang harus memiliki ketajaman intuisi lingual agar bisa menentukan bentuk yang tepat bila mana menemukan kasus kebahasan demikian ini. Kasus 5 dilihat sekilas dari cara analisisnya. Bentuk salah yang pertama yaitu mendengar berita itu, ketua peneliti segera berangkat ke lapangan membantu menyelamatkan para pengumpul data yang terkena musibah. 2. Sering terjadi kesalahan pada proses tabulasi data manual. Tabulasi itu sekarang dilakukan secara digital. Membaca hasil pembahasan Anda, saya lalu terpacu untuk segera menyelesaikan penelitian saya. Yang keempat, melihat kinerja yang menggembirakan para karyawannya, direktur menambah tunjangan bulanan mereka mulai bulan depan. 5. Dicermati secara keseluruhan, penelitian ini memiliki banyak kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu. Bentuk disunting yang pertama yaitu setelah mendengar berita itu, ketua peneliti segera berangkat ke lapangan untuk membantu menyelamatkan para pengumpul data yang terkena musibah. Yang kedua, karena sering terjadi kesalahan pada proses tabulasi data manual, tabulasi itu sekarang dilakukan secara digital. 3. Setelah membaca hasil pembahasan Anda, saya lalu terpacu untuk segera menyelesaikan penelitian saya. 4. Begitu melihat kinerja yang menggembirakan dari para karyawannya, direktur menambah tunjangan
bulanan mereka mulai bulan depan. Kelima, jika dicermati secara keseluruhan, penelitian ini banyak memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan secara terdahulu. Penjelasan, penghilangan konjungsi atau kata penghubung subordinatif pada anak kalimat akhir-akhir ini mulai banyak ditemukan dalam penulisan secara resmi maupun tidak resmi. Dalam pemakaian jurnalistik, pemakaian bentuk demikian ini juga cenderung banyak ditemukan. Nah, gejala penghilangan konjugasi intrakalimat atau kata penghubung subordinatif yang demikian ini disebabkan oleh pengaruh pemakaian bentuk partisipial atau bentuk reduks dalam bahasa Inggris. Adapun kata-kata penghubung intrakalimat yang sering ditanggalkan atau dihilangkan itu diantaranya adalah sebagai berikut: jika, apabila, setelah, sesudah, karena, ketika, saat, begitu. Karena gejala penghilangan atau penanggalan konjugasi demikian ini terjadi secara meluas, dalam arti bahwa banyak sekali orang yang telah menggunakannya. Juga dalam waktu yang lama, orang seolah-olah tidak lagi menyadari bahwa kebahasaan demikian itu tidak benar. Maka para penyunting bahasa harus benar-benar cermat dengan bentuk kebahasaan demikian ini. Bentuk yang telah disunting sebagaimana yang ditunjukkan di bagian depan hendaknya digunakan sebagai contoh. Kasus 6, walaupun pelaksanaan itu penelitian diperpanjang 3 bukan, tetapi bentuk salah. Walaupun semalam dia menyelesaikan penyusunan laporan penelitian sampai larut malam, tetapi pagi ini dia tetap berkantor. 2, karena modalnya terbatas, maka dia mengajukan permohonan kredit ke lembaga keuangan itu. 3, meskipun hukuman itu berat, tetapi dia tetap tegar menghadapinya. 4, apabila besok saya tidak dapat hadir, maka silakan ambil laporan itu di atas meja saya. 5, sekalipun penyusunan karya ilmiah itu sudah diupayakan secara secermat mungkin, namun masih banyak pula terjadi rumpang-rumpang yang tidak terlihat sebelumnya. Bentuk disunting. 1. Walaupun semalaman dia menyelesaikan penyusunan laporan penelitian sampai larut malam, pagi ini dia tetap berkantor. 2. Karena modalnya terbatas, dia mengajukan permohonan kredit ke lembaga keuangan itu. 3. Meskipun hukuman itu berat, dia tetap tegar menghadapinya. 4. Apabila besok saya tidak dapat hadir, silakan ambil laporan itu di atas meja saya. 5. Sekalipun penyusunan karya ilmiah itu sudah diupayakan secermat mungkin, masih banyak pula terjadi rumpang-rumpang yang tidak terlihat sebelumnya. Penjelasan. Kadang tidak disadari bahwa orang memilih padanan kata yang tidak sepadan atau tidak serasi. Ketidakserasian itu terjadi misalnya saja karena terdapat 2 kaidah yang bersilang dan bergabung dalam satu kalimat. Bentuk meskipun, tetapi, meskipun, namun, apabila, maka, karena, maka pada kalimat adalah contoh dari konstruksi kebahasaan yang demikian itu. Tambahan lagi, kalimat dengan konstruksi yang demikian itu akan melanggar kaidah penyusunan kalimat majemuk. Dalam konstruksi kalimat majemuk yang tidak setara atau bertingkat, tidaklah mungkin ruas anak kalimat dan ruas kalimatnya sama-sama diawali oleh konjungsi intar kalimat atau konjungsi subordinatif. Konstruksi kalimat yang demikian itu akan menjadi ruas induk kalimatnya itu tidak jelas atau kabur. Aturan penyusunan kalimat majemuk bertingkat menyebutkan bahwa hanya anak kalimatlah yang dapat diawali oleh konjungsi intrakalimat
atau konjuksi subordinatif. Kasus 7, saya ingin laporkan bahwa hasil penelitian ini bentuk salah. Yang pertama, laporan itu dapat Anda kerjakan setiap saat. 2, saya ingin laporan bahwa hasil penelitian ini. 3, ini hari kita harus selesaikan semua masalah yang berkaitan dengan kendala yang di lapangan. 4. Semua metode penyajian data kita harus perkenalkan kepada para pembantu pengumpul data. 5. Kamu sudah periksa laporan yang disampaikan kemarin? Bentuk disunting. Yang pertama, laporan itu dapat Anda kerjakan setiap saat. 2. Ingin saya laporkan bahwa hasil penelitian ini. 3. Hari ini kita selesaikan semua masalah yang berkaitan dengan kendala di lapangan. 4. Semua metode penyajian data harus kita perkenalkan kepada para pembantu pengumpulan data. 5. Sudah kamu periksa laporan yang disampaikan kemarin? Penjelasan. Beberapa kalimat di atas disusun dalam konstruksi pasif persona. Maksudnya adalah konstruksi kalimat pasif yang pelakunya diganti oleh kata ganti orang. Jika konstruksi kalimat demikian ini yang digunakan, untuk predikatnya harus dibuat dengan benar-benar cermat. Adapun susunan yang tepat itu adalah aspek, agen, verba, keterangan plus pelaku ditambah kata kerja. Maka konstruksi yang benar adalah dapat Anda kerjakan, bukan Anda dapat kerjakan. Ingin saya laporkan, bukan saya ingin laporkan. Harus kita selesaikan, bukan kita harus selesaikan. Para penyunting bahasa yang harus benar-benar cermat dengan persoalan kebahasaan yang demikian ini, supaya karya ilmiah yang disuntingnya menjadi benar. Nah, dalam keseharian berbahasa Indonesia juga seringkali ditemukan konstruksi kebahasaan yang jika dilihat dari sisi urutannya keliru seperti ditunjukkan di depan ini. Ambil saja contoh bentuk ini hari, tadi pagi, lain waktu, lain kesempatan, itu anak, itu buku dengan lain perkataan. Bentuk yang benar untuk kesalahan kebahasaan di atas itu tentu saja adalah hari ini, pagi tadi, waktu lain, kesempatan lain, anak itu, buku itu dengan perkataan lain. Jadi, para penyunting bahasa dalam karang-mengarang juga harus senantiasa ingat bahwa preferensi yang harus digunakan adalah konstruksi D sampai M alias diterangkan menerangkan. Perlu saya tegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang tergolong tipe F0. Dalam tataran frasa dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa tipe MD. Kasus 8. Harga padi kering giling harus dibukukan atau dinaikkan secara bertahap. Bentuk salah. Yang pertama, harga padi kering giling harus dibukukan atau dinaikkan atau kenaikan secara bertahap. 2. Penelitian tersebut memerlukan biaya yang banyak, harus cukup waktu dan tenaga penelitinya berpengalaman. 3. Tahapan penelitian itu mengumpulkan data, sumber data yang jelas, pembahasan data, dan laporan hasil penelitian. Bentuk disunting. Harga padi kering giling harus dibukukan atau dinaikkan secara bertahap. 2. Penelitian tersebut memerlukan biaya yang banyak, waktu yang harus cukup, dan tenaga peneliti yang berpengalaman. 3. Tahapan penelitian itu adalah mengumpulkan data, penentuan sumber data, pembahasan data, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Penjelasan. Para penyunting bahasa harus benar-benar cermat memperhatikan bahwa apabila di dalam sebuah kalimat terdapat unsur-unsur kebahasaan yang diperinci,
Perintah tersebut harus dibuat sejajar atau paralel. Jadi, jika unsur pertama berupa benda atau nomina, unsur kedua dan ketiga konstruksi yang berikutnya juga diupayakan merupakan konstruksi frasa. Jadi, begitulah yang semuanya harus nomina atau kata benda jika konstruksi pertama menggunakan konstruksi frasa. Dimaksud dengan konstruksi paralel adalah bahasa Indonesia. Bentuk dibekukan dan bentuk kenaikan seperti pada kalimat di atas jelas sekali bukan konstruksi paralel atau sejajar, maka bentuk kebahasaan yang demikian itu harus dihindarkan dalam karang mengarang. Kasus 9. Mereka sedang membicarakan tentang kenaikan gaji pegawai. Bentuk salahnya: 1. Mereka sedang membicarakan tentang kenaikan gaji pegawai. 2. Para pemimpin perusahaan itu sedang memikirkan kehendak daripada para pegawai yang menuntut kenaikan gaji. 3. Kami mengharapkan atas kehadiran saudara pada rapat nanti. 4. Peneliti yang sudah berpengalaman tidak pernah menyepelekan mengenai kendala lapangan. Bentuk disuntingnya: mereka sedang membicarakan kenaikan gaji pegawai. Yang kedua, para pemimpin perusahaan itu sedang memikirkan kehendak para karyawan yang menuntut kenaikan gaji. Yang ketiga, kami mengharapkan kehadiran saudara pada rapat nanti. Yang keempat, peneliti yang sudah berpengalaman tidak pernah menyepelekan kendala lapangan. Kasus 10. Kendala lapangan harus dapat diatasi oleh kita. Bentuk salahnya: 1. Silakan diklasifikasi dulu oleh saudara sebelum data ini disiapkan untuk dianalisis. Yang kedua, kami mohon maaf laporan penelitian belum dapat diserahkan karena masih ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan oleh kita. Yang ketiga, berbagai kendala penelitian di lapangan harus dapat diselesaikan dengan tuntas oleh kita. Yang keempat, supaya pekerjaan ini menjadi lebih sempurna, beberapa hal masih akan diperbaiki oleh saya. Bentuk disuntingnya: yang pertama, silakan saudara klasifikasi dahulu sebelum data ini disiapkan untuk dianalisis. Yang kedua, kami mohon maaf laporan penelitian belum dapat diserahkan karena masih ada beberapa hal yang akan kita pertimbangkan lagi. Yang keempat, berbagai kendala penelitian di lapangan harus dapat diselesaikan dengan tuntas. Yang keempat, supaya pekerjaan ini menjadi lebih sempurna, berbagai hal masih akan saya perbaiki. Penjelasannya, konstruksi kebahasaan seperti ditunjukkan di atas tadi merupakan konstruksi yang sudah terpengaruh atau terinvestasi konstruksi bahasa-bahasa daerah. Tentu saja, konstruksi kebahasaan yang demikian itu tidak dianggap benar karena kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia dapat dianggap selalu sama dengan kaidah-kaidah dalam bahasa daerah. Nah, dalam bahasa Indonesia, jika terdapat pelaku di dalam kalimat pasif yang merupakan kata ganti persona, bentuk pasif itu ditandai dengan kata ganti orang sebagai pengganti prefiks di pada verba atau kata kerjanya. Adapun posisi dari kata ganti persona pengganti prefiks di itu adalah di depan verba atau sebelum kata kerja, bila mana terdapat adverbial atau kata keterangan pada konstruksi ima, letak dari adverbial itu haruslah di depan. Jadi, tidak diperbolehkan untuk disisipkan di antara kata ganti orang dan verba itu. Maka kalimat yang benar adalah kalimat-kalimat yang ditunjukkan pada bentuk disunting di atas itu. Kita pasti akan mengatakan ada beberapa hal yang akan kita pertimbangkan lagi. Bukan ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan oleh kita. Demikian pula, kita mengatakan beberapa hal masih akan kami perbaiki, bukan beberapa hal masih akan diperbaiki oleh kami. Problem kalimat demikian ini masih banyak muncul dalam karang mengarang, maka para penyunting bahasa diminta benar-benar cermat dengan persoalan bahasa ini. Kasus 11. Hasil temuan itu harus peneliti laporkan kepada. Bentuk salahnya ada: 1. Kejanggalan itu sudah kunjungan sampaikan kepada yang berkepentingan. 2. Persoalan itu sudah peneliti ceritakan kepada pembimbing. 3. Hasil penelitian akhir akan Amir serahkan minggu depan. Yang keempat, pertimbangan terakhir akan direktur jelaskan di hadapan Sanet Akademi. Bentuk disuntingnya, kejanggalan itu sudah disampaikan oleh kujangan kepada yang berkepentingan. Yang kedua, persoalan itu sudah diceritakan oleh peneliti kepada pembimbing. Yang ketiga, hasil penelitian akhir akan diserahkan oleh Amir minggu depan. Yang keempat, pertimbangan terakhir akan dijelaskan oleh direktur di hadapan Sanet Akademi. Penjelasannya, pemakaian bentuk pasif persona seperti laporan sudah saya serahkan atau laporan sudah kami terima sering dianalogikan pada kalimat seperti yang ditunjukkan dalam contoh di atas. Saya ingin sekali menegaskan bahwa kata ganti persona seperti saya, Anda, mereka, kita akan, tetapi jika yang menjadi pelaku di dalam kalimat itu adalah nama diri seseorang, maka kata ganti misalnya saya, Kujana, Amir, direktur penelitian, konstruksi kalimat pasif,
itu harus pasif biasa, bukan pasif persona. Bentuk akan Amir serahkan harus diubah menjadi akan diserahkan oleh Amir untuk. Sudah peneliti ceritakan harus diubah menjadi sudah diceritakan oleh peneliti. Demikian pula bentuk sudah Kujana sampaikan harus dibenahi atau disunting menjadi sudah disampaikan oleh Kujana. Kesalahan-kesalahan demikian ini sangat sering terjadi dalam dunia tulis-menulis atau karang-mengarang, maka para penulis dan penyunting bahasa diharapkan benar-benar cermat. 12. Menurut Rahardi 2008-45-47 menyatakan bahwa bentuk salahnya. Menurut Rahardi 2008, 45-47 menyatakan bahwa penelitian ini harus dilanjutkan dengan penelitian yang berancangan berbeda supaya tuntas. Menurut Suwardi 2009, 10-11 berpendapat bahwa bahasa dalam era globalisasi ini harus memperhatikan juga prinsip-prinsip globalisasi. Untuk kesunting 1, menurut Rahardi 2008, 45-47, penelitian ini harus dilanjutkan dengan penelitian yang berancangan berbeda supaya tuntas. Menurut Suwardi 2009 10-11 bahwa dalam era globalisasi ini harus memperhatikan juga prinsip-prinsip globalisasi. Untuk disunting keduanya, Rahardi 2008 45-47 menyatakan bahwa penelitian itu harus dilanjutkan dengan penelitian yang berancangan berbeda supaya tuntas. Suwardi 2009 10-11 berpendapat bahwa bahasa dalam era globalisasi ini memperhatikan juga prinsip-prinsip globalisasi. Alasannya, bentuk kebahasan seperti ditunjukkan di atas itu sangat sering terjadi dalam penulisan kebahasan serupa ternyata sering terjadi dilakukan oleh para penulis. Pembenahan atau karya ilmiah juga pada dunia karang-mengarang atau tulis-menulis pada umumnya. Kesalahan penyuntingan yang paling sederhana tentu saja adalah menghilangkan bentuk menurut yang berada di depan subjek kalimat. Saya ingin menegaskan bahwa menurut pada kalimat itu sejajar dengan dalam atau kepada atau preposisi-preposisi lainnya yang sering ditempatkan di depan subjek kalimat. Dalam bahasa Indonesia yang benar, bentuk kebahasaan demikian ini tentu saja tidak dapat dibenarkan. Keberadaan menurut di depan subjek itu menjadikan kalimat kehilangan subjeknya, atau setidaknya subjek kalimat itu menjadi tidak jelas alias kabur. Alasan kenapa kalimat yang menggunakan konstruksi demikian itu tidak dapat dianggap benar adalah karena dengan kehadiran menurut dan menyatakan atau berpendapat atau mungkin juga bentuk kebahasaan yang lainnya mengandung mengekspresikan yang ganda alias double. Adapun yang dimaksud adalah bahwa kedua-duanya bermaksud mengekspresikan ide atau gagasan yang dimiliki oleh si pemilik gagasan itu. Kasus 13. Seperti diketahui bahwa penelitian adalah bentuk salahnya. Yang pertama, seperti diketahui bahwa penelitian kebahasaan ini adalah penelitian yang menerapkan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, dengan berpedoman pada ketentuan yang sebelumnya telah disepakati bersama bahwa pelapor hasil kajian harus disampaikan tidak melebihi batas akhir penyerahan. Yang ketiga, sesuai dengan perbincangan yang dilakukan di Jakarta bulan lalu, bahwa naskah buku teks ini harus diserahkan sebelum bulan November. Bentuk disunting. Yang pertama, seperti diketahui, penelitian kebahasaan ini adalah penelitian yang menerapkan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang kedua, dengan berpedoman pada ketentuan yang sebelumnya telah disepakati bersama, pelapor hasil kajian harus disampaikan tidak melebihi batas akhir penyerahan. Yang ketiga, sesuai dengan perbincangan yang dilakukan di Jakarta bulan lalu, naskah buku teks ini harus diserahkan sebelum bulan November. Alasannya, kebanyakan orang menyangka bahwa pembenaran kalimat seperti yang disampaikan di atas itu sangat sederhana. Para penulis dan peneliti juga sering tidak memperhatikan kalimat yang demikian ini karena menganggapnya terlalu sederhana. Dan rasa-rasanya memang kalimat demikian ini tidak salah. Akan tetapi, harus benar-benar diperhatikan bahwa kehadiran tanda koma di depan bahwa pada kalimat itu menyalahi kaidah bahasa Indonesia. Di depan konjungsi bahwa tidak pernah boleh ada tanda koma. Kalau di depan tanda koma ditempatkan bahwa kalimat itu mengandung dua kesalahan kebahasaan sekaligus, yakni bahwa keterangan kalimat yang berfungsi sebagai pengantar terhadap kalimat itu tidak perlu diikuti dengan tanda koma. Dan yang kedua, tanda koma tidak boleh ditempatkan di depan bahwa. Maka kalimat-kalimat yang telah disunting di atas itu mohon dicermati dengan benar-benar baik-baik oleh penulis, penelitian maupun penyunting bahasa. Bagian F, glosarium. 1. Kalimat, yaitu satuan bahasa terkecil yang mengandung subjek dan predikat. 2. Kalimat baku, kalimat yang memenuhi persyaratan kebakuan. 3. Kalimat efektif, kalimat yang memiliki kemampuan menghadirkan
kembali ide, gagasan, pikiran yang ada pada diri penulis sehingga dapat dipahami oleh pembacanya. 4. Kalimat majemuk. Kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa atau anak kalimat. 5. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk yang klausa-klausanya tidak saling bergantung. 6. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang klausa-klausanya saling bergantung. 7. Kalimat fungsional. Kalimat yang ditentukan oleh fungsinya dalam komunikasi. 8. Kalimat gramatik. Kalimat yang ditentukan oleh fungsinya secara linguistik. 9. Kepaduan. Keadaan tidak terpecah-pecah bersifat satu dan solid. 10. Kesantunan. Keadaan yang menyelamatkan muka, tidak mencoreng muka. 11. Kepararelan. Keadaan yang sejajar, keadaan yang seimbang dan sekelas. G. Latihan pendalaman refleksi. 1. Jika Anda mengacu pada penjelasan dan uraian bab ini, apakah yang dimaksud dengan kalimat? Sebutkan ciri pokok sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana cara mengetes bahwa sebuah bentuk kebahasaan adalah kalimat? 2. Apa yang dimaksudkan dengan kalimat baku? Apakah kalimat baku dengan kalimat yang baik dan benar? Sebutkan ciri-ciri kalimat baku di dalam bahasa Indonesia. 3. Apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif itu? Sebutkan persyaratan-persyaratan bagi sebuah kalimat untuk dapat disebut efektif. 4. Dalam refleksi Anda, sejauh manakah pemahaman dan penguasaan kompetensi kalimat baku dan kalimat efektif penting bagi seorang penyunting bahasa? Peneliti dan penulis pada umumnya, apakah bagi diri Anda, pemahaman dan penguasaan kompetensi itu juga Anda rasakan penting? 5. Dalam refleksi Anda, sejauh manakah uraian ihwal kasus-kasus kalimat yang ditujukan pada bab ini membantu diri Anda untuk lebih memahami kalimat secara komprehensi dalam menulis atau karang mengarang. 6. Berikut ini merupakan beberapa kalimat salah atau kalimat keliru yang diambil dari sebuah jurnal yang merupakan wahana bagi para dosen universitas tertentu untuk menuliskan artikel dan jurnal ilmiah. Silakan disunting kalimat-kalimat salah itu sehingga menjadi kalimat yang benar dan efektif. Bentuk salah. Yang pertama, padahal bila keyakinan di daerah ini dapat dikelola dengan baik, maka akan menjadi. Yang kedua, tetapi keuntungan jangka pendek dan kepentingan seringkali menjadi prioritas sehingga. Yang ketiga, ekowisata secara luas pengertiannya selalu melakukan pelestarian juga merespon ekologi. Yang keempat, namun demikian, atraksi kebudayaan harus ditampilkan dengan cara yang kelima, bersyukur dari pola dan tema tradisional dari berbagai daerah seperti Asmat dan Dayak dan lain-lain. Yang keenam, terakhir dilakukan proses hierarki analitis. Yang ketujuh, sebagai indikator penting revitalisasi kawasan karbit secara subjek diberi. Yang 8, sementara fauna yang eksis adalah. Yang 9, sifatnya bukan budidaya manusia di dalam kandang namun hidup. 10. Kelestarian sistem ekologi dan sosial budaya untuk kepentingan ekonomi yang diperlakukan bukan hanya bagi generasi sekarang, tetapi juga sebagai tanggung jawab bagi kelangsungan kehidupan di masa datang. Yang ke-12, dengan cara yang ekonomis dan memperhatikan kearifan. Yang ke-12, tujuan akhir pembangunan perspektif hasil jangka panjang dan keadaan sosial antar generasi. Yang ke-13, studi tentang hubungan sebab niat perilaku telah banyak dilakukan sebagai kerangka konseptual di sejumlah penilaian, namun belum diujikan. Untuk 14, hubungan antara komponen sikap tersebut telah terbukti dapat menjelaskan. Yang ke-15, anggapi beberapa perusahaan dengan baik walaupun masih banyak perusahaan yang belum mempedulikan permasalahannya. Yang ke-16, berdasarkan studi tentang perilaku konsumen yang berkeawasan lingkungan sebelumnya, maka studi ini merupakan empiris pembangunan modal dan perilaku.
Selanjutnya, bentuk salah nomor 17. Pemilik daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan pada pertimbangan bahwa kota tersebut, nomor 18, dalam mengembangkan skala objektif untuk mengukur dan memahami kepedulian. 19. Band hasil temuan profil karakteristik responden penelitian ini mengidentifikasikan bahwa pengambil. Yang terakhir, teori diperlukan untuk pertimbangan teoritis dalam membentuk dan menentukan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk menonton video presentasi kami malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.